buka kaca, itu hutannya udah nggak ada. Bahkan tanahnya banyak yang kosong. Dan bukan hanya itu, Bapak Ibu, dalam isu-isu lingkungan hidup itu, saya juga bingung, gitu ya. Ternyata negara tetangga kita tuh ngambil pasirnya dari kita buat reklamasi. Tapi kok didiemin nih? Ini harus bergerak. Saya pernah teriak di perhubungan laut, saya bilang ada fiber optik yang nggak masuk ke garis wilayah kita, tapi kok kita diem aja? Tindak dong. Nah, orang hukum dalam forum akademik kita bebas bicara apapun. Oke? Kritikan apapun yang kita sampaikan asal itu membangun bisa dilakukan. Artinya Bapak Ibu, adik-adik sekalian, nanti mungkin ada forum diskusi seminar ini. Silakan gunakan forum diskusi itu untuk berdiskusi secara ilmiah bagaimana tentang keadaan lingkungan hidup kita dalam perspektif sosiologi masyarakat maupun dalam perspektif hukum. Ya, di sini juga ada UKM dari Cemara Buana yang aktif di bidang lingkungan. Gitu, artinya beliau UKM ini juga bukan serta-merta aja kumpulan mahasiswa, tetapi mereka punya tanggung jawab juga bagaimana melestarikan lingkungan hidup dilakukan oleh perguruan tinggi. Ya, makanya saya tragis juga, kok anggota UKM sedikit, gabung dong. Bukan, bahkan saya menawarkan diri untuk bergabung nanti, camping sama-sama menjaga lingkungan. Ya, nah, adik-adik mahasiswa sekalian, isu lingkungan hidup ini memang tidak ada hentinya. Kenapa? Karena ini adalah tempat di mana kita hidup. Kalau bukan kita yang menjaganya, siapa lagi? Kalau bukan kita yang melestarikannya, siapa lagi? Artinya, selain kita mendapat bekal itu, kita juga punya tanggung jawab besar setelah seminar ini menerapkan apa yang kita dapat dalam seminar ini. Saya suka sekali tentang terima kasih buat Ketua Dias Natalis dan alumni yang mengangkat isu ini. 2 tahun lalu saya ikut seminar internasional tentang environment law juga di Riau. Dan memang kadang-kadang tragis juga. Dan A I U E O. Uki hebat, Uki hebat, Uki hebat. Yes. Uki hebat, Uki hebat, Uki hebat. Yes. Terima kasih. Kalau ada antara kita mau di mana? Nah, seperti itulah lingkungan hidup itu. Jadi bagaimana manusia dengan lingkungan sekelilingannya itu saling bersangkutan. Jadi kalau udah hilang satu sistem di situ, berarti ada penyakit yang mesti diderita. Indonesia sendiri adalah, kalau hutan Indonesia ya, itu nomor 3 spesiesnya terbesar di dunia. Yang ke-1 Brazil, yang kedua apa itu? Cina, yang ketiga baru Indonesia. Berarti Indonesia itu sumbangsihnya terbanyak untuk oksigen juga di dunia ini. Oke, bangga menjadi orang Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Kalau bicara di hutan, jadi ada kita penanaman ini di hari penanaman banyak sekali, dan itu sifatnya itu cuma seremoni. Ini yang terjadi di lapangan. Ini bibitnya ada 2000 pohon. Gunting kita nanam, foto, selfie sana sini. Akhirnya si pohon itu dibiarkan mati, nggak diurus. Jadi yang dibutuhkan di sana di lapangan itu kami selaku petani hutan bukan itunya loh. Jadi bagaimana cara bersama untuk mengurus satu pohon aja, satu pohon diurus gitu. Jangan terlalu banyak pohonnya, tapi bagaimana satu tapi berhasil gitu. Dan pohon sendiri kan
sudah jelas itu dari satu pohon itu menghasilkan oksigen sekitar 1,5 kilogram. Nah, kalau dirupiahkan itu bisa dirupiahkan oksigen itu berapa ya? Oksigen itu sampai harganya itu sampai 500.000 berapa lah. Jadi bisa satu manusia itu dalam sehari bisa dengan oksigen kalau dirupiahkan sekitar 1.700.000 sekian sehari. Dan itu kita harus bersyukur. Sebelum sana bagaimana saya ingin sampaikan pesan lewat kita berikan tepuk tangan. sayangi kami. Satunya di Jambi, dua di Jambi, malah belajar S3 di Makassar. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, adik-adik sekalian yang saya cintai, bahwa sejak terbentuknya negara negeri Indonesia, dua hal itu dituangkan dalam asal dalam undang-undang dasar. Pertama pada pasal 28H bahwa setiap orang yang berhak mendapatkan hidup sejahtera batin, tempat tinggal yang layak, yang tidak ada tujuan itu bisa. Kemudian juga di pasal 23 ini sama berikutnya, ayat 3 dan ayat 4 pembangunan nasional. Pembangunan Indonesia. Dari undang-undang tadi mulai dari tahun 1960 kita ada undang-undang pokok agraria. Ada perubahannya di Undang Cipta Kerja nomor 6 2003. Nah, kenapa pentingnya itu dijaga? Sungguh kita sama-sama pasti dia tahu situasi fakultas hukumnya memahami betul bahwa hukum yang ada, norma yang ada sekali hidup, bahwa perubahannya seperti apa.
harapannya juga nanti lingkungan hidup kita ini, jadi disampaikan seluruh Kalimantan terjadi kerusakan. Di mana-mana terjadi kerusakan, jangan jauh dari kerusakan itu. Saya ajak jalannya, jalannya pun sudah. Halo, hanya bisa dilihat dependensinya kelihatan. Itu dia, baik. Nah, kita tahu bahwa tidak usah jauh-jauh ya, di Bogor, di sekitar sini saja. Di mana letak kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan? Jadi kita bisa bahas di Bogor. Kerusakan lingkungan itu apa saja? Itu bisa bisa kerusakan tanah, air, terumbu karang dan bla bla gambut. Nah, di Kalimantan banyak gambut, di Palembang, di Sumatera banyak gambut. Itu hal yang luar biasa kalau dia terbuka akan menyebabkan perubahan iklim. Kenapa orang luar negeri saat ini membeli karbon di Indonesia? Dia beli, bukan belinya ambil gini ya Bapak Ibu. Dia ambil dibayar, enggak. Dengan amannya, tidak keluarnya bukanya lahan gambut tadi dari deforestasi, kerusakan hutan tidak terjadi. Nah itu yang dibeli, pertahanan kita berapa yang tidak rusak. Jadi bukan dia beli karbon itu karbonnya dibawa, enggak. Jadi negara luar negeri itu membeli saat ini beli karbon itu memberikan modal ke Indonesia untuk menjaga itu. Atas usaha negara menjaga itu, maka muncullah dana untuk mendukung itu dan untuk penampungan di Indonesia. Nah, sekarang ada HTI salah satu contoh ya, Batam salah satu. Dia tidak tebang lagi, karena dia cukup dengan dibayarkan dari tidak merusak tadi ya, dia cukup dibayar oleh luar negeri bahwa dia telah menjaga hutannya dan lahannya tadi sebagai dari alam yang baik. Dan itu jadi dinilai. Itu salah satu ya. Lanjut. Bukan biasa, dia sudah kejahatan luar biasa. Seperti contoh, permasalahan lingkungan itu pasti korbannya masyarakat, negara, dan lingkungan di tiga. Untuk pencemaran lingkungan misalnya, lingkungan apa yang dirusak? Kerusakan ekologis, kehilangan hati. Untuk masyarakat apa yang dirugikan? Dampak kesehatan kita, keselamatan kita terganggu, hilangnya pendapatan masyarakat. Dan tergabungnya aktivitas. Untuk negara, bilangnya di bawah negara, pendapatan negara dan kerugian negara. Dan terakhir adalah pemulihan. Nah, untuk illegal logging apa yang satu batang ditebang itu berapa batang yang akan mati di bawahnya? Itu tidak pernah dihitung. Menanam satu batang aja kita butuh besar 45 diameter 45, kita butuh hampir 60-50 tahun. Kita tebang satu batang itu membunuh lagi ratusan batang dalam satu tempat. Nah, ada lagi kejahatan lain, kebakaran lahan. Itu bukan hanya membunuh tanah di bawahnya, tapi menghabisi seluruh ekosistem yang ada di sana. Bagaimana tindakan kita? Apa yang perlu kita lakukan? Pelakunya siapa saja? Korporasi multi aktor di situ. Ada oknum, ada korporasi, ada modal pasti. Ya. Nah, kejahatan ini tidak mungkin sendiri. Lingkungan hidup dan pertahanan itu kejahatan selalu nempel banyak kejahatan, perpajakan, korupsi, TPPU, perikanan, tata ruang, migas, selalu ada beriringan biasanya. Tidak pidana, karena persoalan-persoalan atau isu-isu di bidang lingkungan hidup luarannya atau korbannya adalah masyarakat ya. Nah, masyarakat itu adalah sebagai konsumen. Nah, kalau masyarakat sebagai konsumen dirugikan, apakah sebagai akibat perbuatan para pelaku usaha maupun perbuatan orang perorangan yang merusak lingkungan? Nah, inilah yang kita sebut terjadi pelanggaran. Nah, kalau terjadi pelanggaran, bagaimana pelanggaran itu harus diselesaikan? Nah, itu jadi secara material. Coba di slide berikutnya. Nah, ini hanya pengertian-pengertian ya. Siapa yang disebut dengan konsumen, maka kalau dari pengertian yang ada secara otentik dalam undang-undang
kita bisa menyimpulkan tadi bahwa masyarakat sebagai korban atas kerusakan lingkungan atau perbuatan-perbuatan lain yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan hidup, nah itu dapat dikualifikasi sebagai konsumen. Ya, lanjut. Intinya harus bisa dirumuskan sedemikian rupa, tidak menimbulkan multitafsir. Nah, kalau pengertian sengketa lingkungan hidup yang di sini, nah ini sesungguhnya bisa kita katakan masih bisa menimbulkan penafsiran sesuai dengan kepentingan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, saya melihat bahwa ini belum mencerminkan tujuan hukum dari segi juridis, yaitu kepastian hukum. Beda, coba kita bandingkan ya pengertian sengketa konsumen yang ada dalam ya, keputusan Menteri Perindustrian Perdagangan atau Menteri Perdagangan nomor 350 tahun 2001. Di sana jelas dikatakan bahwa sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan atau memanfaatkan jasa. Nah, coba nanti dalam kasus-kasus tertentu kita berhadapkan pengertian sengketa konsumen dengan sengketa lingkungan hidup, sehingga kita akan bisa memahami sengketa lingkungan hidup kalau terjadi di mana harus diselesaikan. Ya, apakah misalnya penyelesaiannya di Paduli ya atau di pengadilan atau di mana, nanti undang-undang lingkungan itu sudah mengatur sedemikian rupa. Lanjut. Namanya kuasi peradilan. Kenapa kita sebut ada kuasi peradilan dalam praktek? Misalnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. BPSK yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan KPPU dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, kedua lembaga ini bukan lembaga peradilan yang di bawah Mahkamah Agung, tetapi ini adalah di bawah eksekutif, tetapi diberikan kekuasaan untuk menghukum, diberikan kekuasaan untuk membatalkan perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Sehingga kita lihat ya kenapa kita katakan kedua lembaga ini adalah kuasi. Putusan kedua lembaga ini tidak punya ira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, karena memang dia bukan lembaga yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman ya, dan perwakilan kelompok. Nah, atau sering kita dengar dengan gugatan legal standing ya. Nah, bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen termasuk masyarakat sebagai korban akibat terjadinya sengketa-sengketa lingkungan hidup? Maka Undang-Undang Lingkungan Hidup sudah memperkenankan sekelompok anggota masyarakat yang mempunyai kesamaan fakta dan kerugian yang sama boleh menggugat pelaku usaha. Jadi yang pertama, kalau terjadi sengketa lingkungan hidup, yang pertama sekali siapa yang bisa mengajukan gugatan adalah tentunya orang-orang pribadi atau konsumen yang bersangkutan yang merasa dirugikan ya. Nah, yang kedua, sekelompok masyarakat tertentu ya untuk mewakili kelompok masyarakat yang lebih besar dapat mengajukan gugatan. Jadi katakan misalnya kalau ada pencemaran lingkungan atau katakanlah kasus kebakaran yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat di Kepulauan Riau misalnya, ya, maka sekelompok masyarakat Kepulauan Riau, katakan satu kecamatan atau kurang lebih misalnya 20 orang, itu bisa menuntut ya pelaku usaha yang menimbulkan pencemaran asap. Tidak perlu harus seluruh warga masyarakat Kepulauan Riau memberikan kuasa. Kita bisa bayangkan kalau seluruh masyarakat Kepulauan Riau memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan, nah mungkin sidangnya di Senayan pun nggak cukup kali. Nah, jadi ini sudah di pembuktian biasa ada dalam pasal 165 Hayat. Siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau peristiwa, dialah yang harus membuktikan kebenaran haknya. Jadi kalau saya menyampaikan ini adalah buku saya harus menyatakan membuktikan bagaimana saya memiliki buku ini. Ya, kalau ada klaim orang lain itu bukan buku-buku bukan ya. Saya harus membuktikan. Misalnya saya harus menunjukkan, ini kwitansinya, saya bukti bahwa ini adalah buku saya. Nah, itu dalam pasal 1365. Nah, yang kedua, sistem pertanggungjawaban praduga untuk selalu bertanggung jawab. Ini adalah pembuktian terbalik. Nah, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Lingkungan Hidup bahkan ada namanya pertanggungjawaban mutlak.
Ya, jadi kalau saya menyampaikan ada kerugian bagi saya sebagai seorang konsumen, yang wajib membuktikan dirinya tidak bersalah adalah pelaku usaha, bukan saya. Kalau saya mengalami kerugian, maka pembuktian ada atau tidaknya kesalahan ada pada pelaku usaha. Kalau pelaku usaha tidak mampu membuktikan bahwa dirinya benar, dia wajib untuk mengganti kerugian. Itu pembuktian terbalik. Itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau bahkan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup ada strict liability atau pertanggungjawaban mutlak. Ya. Nah, kemudian pertanggungjawaban dengan pembatasan. Ya. Kalau kita perhatikan beberapa putusan pengadilan ada 5 atau lebih, itu alasannya selalu sama, bahwa gugatan perwakilan kelompok tidak dikenal dalam sistem peradilan di Indonesia sehingga ditolak. Tetapi dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan sebelumnya tahun 97, gugatan perwakilan kelompok nanti bisa diketahui dalam sejumlah referensi, itu sudah banyak yang dikabulkan di pengadilan, termasuk gugatan-gugatan yang dilakukan oleh lembaga pelindungan konsumen swadaya masyarakat atau lembaga-lembaga yang merupakan di lingkungan hidup. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, dalam forum diskusi mungkin kita lebih komprehensif. Ya, Pak, luar biasa, Pak. Ya, luar biasa sekali. Ini di sini hadir nih kakak saya nih, Kak Nova nih. Nah, di Kak Nova ini kalau adik-adik Cemara Buana, ini dedengkotnya nih. Ini dedengkot Cemara Buana. Jadi Pak Suta, kami itu Fakultas Hukum ya Cemara Buana ya Kak Nova ya. Dari tahun 80-an itu kita turutin Pak ke Baduy, Pak. Jadi kita tidak hanya ke Baduy luar, bahkan sampai Baduy dalam. Saya rasa nggak semua orang ya Kak Nova ya. Ketika tadi Pak Dedi dan Pak Suta sampaikan, kita menebang satu batang pohon saja, di mana pohon itu adalah makhluk hidup yang ya, dia bisa punya tunas loh pohon itu, seperti kita manusia dan hewan. Ya, dia itu bisa ada penerusnya. Ya, itu kalau ditebang banget habislah itu ya. Nah, sekarang kenapa sih ada undang-undang terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup? Ya, di mana tadi tindak pidana lingkungan hidup adalah tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum dan menyebabkan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Tindakan ini mencakup berbagai aktivitas yang merusak ekosistem, mengganggu keseimbangan alam dan membahayakan kehidupan makhluk hidup, terutama manusia. Tindak pidana lingkungan hidup sudah ada pengaturannya. Yang pertama adalah individu. Ya. Jadi subjek tindak pidana lingkungan hidup itu ada individu, ada korporasi, bahkan pemerintah. Itu menjadi subjek dalam tindak pidana lingkungan ketika mereka melakukan tindakan pelanggaran lingkungan hidup. Ya, contoh misalnya kalau individu, ya orang perorangan yang melakukan satu atau terlibat langsung dalam tindak pidana yang merusak atau mencemari lingkungan, dia menjadi subjek dari tindak pidana lingkungan hidup. Kemudian yang kedua adalah korporasi. Nah, ini yang luar biasa di situ ini. Ya, kita sering mendengar kebakaran hutan. Yang ditangkap adalah security-nya atau karyawannya. Ya, yang notabene dia melakukan itu tentunya atas perintah daripada bos-bosnya. Ya, begitu ketangkap dia pasang badan. Ya, akhirnya ya begitu aja. Dan berulang seperti itu sampai akhirnya kita nggak pernah dengar tuh sampai kepada top manajemennya yang kena. Paling yang kena itu adalah level-level yang ya kalau kita bilang mereka ini yang menjadi ya pion-pionnya lah, korban-korban di depan ya untuk menutupi kesalahan dari korporasi. Ya, korporasi menjadi subjek dari tindak pidana lingkungan hidup. Ya, badan hukum perusahaan atau organisasi yang dapat bertanggung jawab atas tindakan karyawan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Dalam hal ini korporasi bisa dikenai sanksi pidana atas aktivitasnya, terutama jika terbukti mengabaikan kewajiban pengolahan lingkungan. Yang kemudian yang ketiga adalah pejabat atau pemerintah atau otoritas. Ini juga bisa menjadi subjek tindak pidana lingkungan hidup ya, ketika pejabat lalai dalam pengawasan atau penyalahgunaan kewenangan yang berdampak pada kerusakan lingkungan, misalnya dalam pemberian izin yang tidak sesuai dengan peraturan lingkungan. Nah, ini juga seringkali terjadi nih. Ya, udah jelas denda maksimal 10 miliar bagi pelaku yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang serius.
Pasal 99, denda maksimal 3 miliar bagi pelaku yang melakukan gangguan kesehatan manusia atau kematian akibat pencemaran lingkungan. Pasal 100, denda maksimal 500 juta untuk pelanggaran administrasi terkait pengelolaan lingkungan hidup seperti melanggar izin lingkungan atau tidak memenuhi standar mutu lingkungan. Selain sanksi pidana, ada juga sanksi penjara, pidana penjara ya. Tadi sanksi pidana denda, kemudian sanksi pidana penjara. Ya, sanksi pidana penjara itu biasanya yang paling signifikan, ya paling signifikan imbasnya itu adalah kalau dilakukan oleh korporasi, ya karena sifatnya besar, ya masif. Ya. Itu sebetulnya di pasal 116 sudah diatur bahwa korporasi dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika tindak pidana dilakukan atas nama atau untuk kepentingan korporasi tersebut. Pimpinan perusahaan atau pihak yang mengelola perusahaan juga bisa dikenai sanksi jika terbukti ikut bertanggung jawab. Itu kan yang sering kita dengarkan tipikor, ya, ada OTT, ada segala macam. Tapi kok terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup ini jarang sekali kita mendengar. Ya. Ada beberapa hambatan ya. Pertama adalah kurangnya penegakan dan sanksi yang tidak efektif. Yaitu tadi ya, sanksinya itu tidak terlalu membuat jerah para pelaku. Kemudian korupsi dan nepotisme. Nah ini sama-sama menjadi menjadi PR lah buat kita orang hukum ya, bahwa memang terkait dengan korupsi dan nepotisme ini tidak hanya terhadap lingkungan hidup ya, terhadap apapun yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hukum ini menjadi satu hambatan yang sangat signifikan. Kemudian hambatan lainnya adalah proses hukum yang lambat dan biaya tinggi. Ya, tadi kalau Pak Hulman sudah sampaikan ya terkait dengan perlindungan konsumen, ada yang namanya BPSK ya, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, ya di mana maksimum 1 bulan ya Pak Hulman ya, itu sudah diputus. Nah, kalau kita bicara tentang pidana umum ya yang terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup, itu memang hambatannya luar biasa itu. Ya. Selain kita mengenal ada 3 tingkatan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agung. Nah ini tidak semua masyarakat bisa, ya, sehingga ini menjadi juga hambatan. Kemudian yang terpenting lagi adalah tekanan politik dan ekonomi. Ya kita tidak bisa memungkiri ya bahwa korporasi-korporasi besar itu akan menyerap sebegitu banyak tenaga kerja. Tentunya juga ini berdampak kepada penghasilan negara ya dari sisi pajak dan lain-lain. Nah sehingga kadang-kadang ya kesalahan-kesalahan itu nggak terlalu dilihat ya karena ditutupi oleh faktor ekonomi tadi, ya kemudian juga oleh faktor politik. Baik, keempat moderator yang hadir pada saat ini sudah memberikan presentasi ya yang luar biasa, yang baik, diawali dari Kang Suta, Bang Dodi, Pak Hulman, kemudian dari Pak Kalti. Pada adik-adik semuanya, pada kita semua ternyata ada hukum positif yang khusus mengatur mengenai lingkungan hidup yang saat ini masih berlaku ya Bang ya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ya. Kemudian juga hukum positifnya yang lain ada di KUH pidana. Ini perlu kita sesuaikan dengan Undang-Undang Omnibus Law ya. Apakah ini terdampak atau baik-baik saja? Kalau Pak Palti tadi menyebutkan siapa yang kira-kira menjadi subjek, objek ya dalam paparannya, itu juga tadi sudah dipaparkan oleh Pak Dodi ya. Artinya ada sanksi-sanksi, ada sanksi pidana, ada sanksi perdata, bahkan ada sanksi administratif yang berujung pada pencabutan izin ya Bang ya. Tapi yang biasa sekarang kita hati-hati. Saya yakin di tempat kita ini banyak juga praktisi, banyak juga mungkin kawan-kawan saya ada yang dari S2 sebagai bagian dari pelaku usaha, bahkan juga di pemerintahan. Pergeseran penegakan hukum di lingkungan hidup tidak hanya semata pada dari sisi pidana lingkungan hidup, juga berpotensi ditangani oleh Kejaksaan Agung dan KPK berujung pada tindak pidana korupsi, karena ada keterkaitan dari sisi kerugian perekonomian
negara yang tadinya dari keuangan negara sekarang meluas kepada perekonomian negara. Nah, saya minta kepada kita semua, kita berikan dulu aplaus yang luar biasa kepada moderator dan narasumber kita yang sudah memberikan paparan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, FAUI, dan di sini saya ingin menyampaikan ada beberapa pendapat saya tentang pemaparannya yang telah diberikan oleh Pak Dodi. Tadi kan di pemaparannya itu difokuskan kepada akibat daripada sebabnya itu. Dan kalau menurut saya, kalau kita yang mau mengusut tuntas akibatnya itu, kita harus mulai dari sebabnya itu apa dulu. Dan dalam hukum pidana kita mengenalnya dengan kausalitas sebab akibat. Jadi kalau kita terlalu fokus kepada akibat, sampai mau bagaimanapun kita berusaha, sebabnya itu akan pernah hilang. Dan yang kedua, mengenai perusahaan-perusahaan yang ada di daerah, Pak. Perusahaan-perusahaan yang dari terlalu banyak merugikan masyarakat adat. Misalnya di IWIP, Dailef di Halmahera Tengah, itu adalah asal saya, Pak. 7 kecamatan direndam banjir karena perusahaan logam berat. 7 kecamatan, Pak, dan banyak memakan korban jiwa. Kami sempat turun ke jalanan di depan kuningan di kantor IWIP tersebut, tapi tidak ditangani dengan baik. Ya, saya singkat, cuman saya membutuhkan jawaban yang singkat dulu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana solusi yang lebih komprehensif untuk mengatasi masalah deforestasi yang menurut saya saya tidak hanya retorika saja. Tadi kan jelas Bapak Palti mengatakan bahwa sudah ada hukum yang mengatur. Namun sanksi administrasi dan juga sanksi pidana tersebut tidak sejalan dengan apa yang terjadi di masyarakat. Saya kasih salah satu contohnya. Di tempat saya di Toba sana, di Balige Pedalaman, saat ini banyak sekali mobil-mobil pengangkut kayu, entah dari mana kayu itu diambil. Jadi memang, apakah memang pemerintah yang tutup mata atau lembaga yang di situ yang disogok atau dikorupsikan lah ini uang ini atau gimana? Saya tidak tahu. Cuman bagaimana sebenarnya solusi yang lebih efektif lah untuk penanganan hal ini? Tapi di sisi lain, yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah Indonesia sebagai negara berkembang, bagaimana hak ekonomi Indonesia sendiri sebagai penghasil karbon melalui sistem perdagangan karbon atau carbon trading jika ditinjau dari Paris Agreement atau Perpres nomor 98 tahun 2021. Lalu berikutnya, memang lebih cenderung pada destruktif terhadap penggunaan lingkungan hidup kalau dibandingkan dari penyampaian pertanyaan yang dari Pak Jimmy. Ketika kita bepergian ke salah satu tempat, di sana kita bisa menyesuaikan diri dengan memperlakukan lingkungan itu dengan baik. Akan tetapi ketika kita kembali ke tempat kita, kembali kita ke pola hidup yang destruktif. Kalau Pak Suta melihat itu seperti apa, Pak? Apa memang budaya ini terbiasa dengan budaya yang tidak baik atau bagaimana ini, Pak? Kalau dari sisi pemerhati lingkungan melihatnya, Pak? Jadi budaya masyarakat itu kan alam dengan kita itu sudah tak berantara, termasuk alam itu adalah budaya, itu bagian dari alam itu sendiri. Untuk zaman saat ini terlihat bahwa manusia memperlakukan alam itu sangat buruk. Kesadaran tentang alam itu sudah hilang. Jadi harus upaya-upaya ini yang dilakukan pemerintah itu seperti berilah kurikulum untuk edukasi. Kalau memang orang tuanya merusak alam, ya kita selamatkanlah generasinya melalui edukasi, lewat perundang-undangan, atau dengan banyak cara yang bisa dilakukan seperti itu. Jadi putuskan generasi perusak, kita tumbuhkan generasi penyelamat. Gitu. Advantage yang didapat dari karbon tadi ya. Artinya ini apakah benar ini mendatangkan pemasukan buat negara atau sebaliknya juga? Boleh ditanggapi atau diberikan penjelasan oleh Pak Dodi? Silakan Pak Dodi.
Terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Kayaknya banyak ke saya ya. Pertanyaannya memang pemerintah itu punya tanggung jawab. Dalam Undang-Undang 32 itu memang 32 2009 tentang dalam faktor struktur hukum atau penegak hukum atau orang membuat hukum di sini. Kadang-kadang yang membuat hukum juga membuat norma-norma yang memanfaatkan, ya, oknum memanfaatkan. Isinya kelihatan bagus di luarnya, di dalamnya sudah diarahkan salah satunya. Tapi saat ini regulasi sangat bagus. Dua ya, tadi ada regulasi, ada struktur hukum atau penegak hukum. Bila dua-dua ini jalan sama-sama bagusnya, integritasnya bagus, profesionalnya bagus, kerjanya kolaboratif, saya yakin duanya bisa jalan. Tetapi karena budaya kita yang bilang tadi Pak Dokter tadi ya, Sukajunta kalau nggak salah, budaya kita, adab kita itu kadang-kadang pada saat regulasi ketat, ikut itu di negara luar. Coba yang kita ketat aturannya, tapi kita masih bisa, kalau bisa dilanggar maka tidak, gitu ya. Buang sampah, ya udah ditahu nih dilarang nih merokok di tempat umum, kita masih berupaya selip-selipan untuk merokok, benar nggak? Dan kita, kesadaran kita itu yang masih perlu kita tingkatkan. Yaitu solusinya tadi, bagaimana mendorong edukasi benar. Jadi saya menjawab hampir semua dia nanti. Efektivitas ketiga selain dari selain keempat ini ya, ketiga adalah budaya kita, bagaimana kultur hukum itu kita bisa patuhan di situ, patuh pada mematuhi orang tua saja. Contoh kita di rumah itu kita jangan keluar ya nak, nanti kamu kalau keluar tercelaka di luar, misalkan pada malam hari atau lewat tengah malam. Itu kan tata krama di rumah dulu, Bapak. Prestasi kita, Bapak Ibu, teman-teman semua, saat ini untuk pelindungan terhadap Pak LSM, NGO, pemerintah, perguruan tinggi tidak dihukum apabila melaporkan atau melakukan gugatan terhadap perusak dan pencemar lingkungan. Itu ada di Permen terbaru, Permen nomor 10 tahun 2024. Jadi adik-adik yang berani mengadukan tentang pelanggaran lingkungan hidup, nanti lihat di Permen nomor 10 tahun 2024. Jadi itu untuk melindungi teman-teman yang mau perguruan tinggi maupun teman-teman yang mahasiswa maupun pemerhati lingkungan. Dan nanti dengan syaratnya ada, ya. Karena biasanya terjadi pembalasan kalau setelah melaporkan itu terjadi pembalasan. Nah itulah negara melindungi namanya teman-teman pemerhati lingkungan. Ini seperti Pak Asuta dan teman-teman lain yang melaporkan tidak benar. Nah itu yang tadi yang melaporkan saya mau diincar oleh intel-intel. Nah bila melakukan hal tersebut segera hubungi ke HK ya, ke HK. Tapi dengan syarat ada syarat-syaratnya ya, melaporkan harus jelas. Kemudian terkait dengan kontrak ya, di karbon. Saya sampaikan saat ini ada permennya, sudah ada kepresnya, dan itu sudah ada organisasinya. Jadi kita jangan khawatir, itu pembeliannya sudah diatur oleh negara dan tidak boleh oleh swasta secara murni ya, harus seizin negara. Rasa itu ya, mungkin ada tambahan. Kita berikan aplaus dulu untuk Pak Dodi. Jadi terkait beberapa pertanyaan tadi ya, mengenai efektivitas penegakan hukum ini memang sangat subjektivitas ya. Banyak hal yang mempengaruhi. Baik apapun regulasi, mentalitas dari aparat penegak hukumnya dan masyarakat. Hukum itu tidak akan berguna kalau hanya bertitik tolak pada penegak hukum. Kalau jiwa masyarakatnya seperti yang disampaikan Bang Suta tadi atau Pak Jimmy tadi, ya aparat penegak hukum juga kewalahan bukan penindakan. Tetapi kembali kepada kita masing-masing. Di sinilah menegakkan hukum atas persoalan untuk sengketa lingkungan hidup ya. Jadi kita merasakan sendiri, apalagi di sini di UKI ini di Fakultas Hukum ada satu UKM pencinta lingkungan ya. Jadi
ini bagaimana UKM ini ya, selalu membuat suatu kegiatan-kegiatan ya, edukasi bagaimana pentingnya lingkungan hidup itu ya. Nah, oleh karena itu ya, kita sangat setuju kalau tadi Pak Jimmy mengkualifikasi bahwa tindak pidana lingkungan hidup ini bukan hanya tindak pidana biasa ya, tapi luar biasa sama halnya dengan tindak pidana korupsi dan yang lainnya. Karena memang karena ini adalah bagian dari delik material, lihat akibatnya ya, akibat daripada terjadinya tindak pidana di bidang lingkungan hidup ini, sehingga betul-betul memang kita setuju bahwa ini sudah merupakan suatu tindak pidana yang luar biasa, sama halnya dengan tindak pidana yang luar biasa lah ya, atau ekstra ordinary ya. Nah, oleh karena itu ini kegiatan ini tidak bisa berhenti, yang katakanlah tanda petik ya, tidak terlalu serius ya, tidak terlalu serius. Nah, ini dirasakan ya adanya putusan pengadilan yang sering menolak gugatan, kemudian ada tadi bahkan ya pidananya yang di tingkat PK menjadi dibebaskan. Nah, ini kan menunjukkan gambaran potret penegakan hukum itu yang kurang memihak kepada masyarakat gitu ya. Nah, ini khusus kita dari Fakultas Hukum ya, merupakan tugas kita bersama. Mari kita kawal secara bersama bagaimana penegakan hukum ini bisa berjalan dengan maksimal. Jangan biarkan misalnya kalau kita tahu ada yang belok-belok atau apa ya, jangan biarkan, jangan diamkan. Marilah kita bersuara. Tadi dengan di sini ada Pak Kang Sulta yang selalu setia mendampingi kita sebagai pegiat lingkungan hidup. Tentunya ada organisasi-organisasi, tadi juga disampaikan oleh Pak Dodi bahwa LSM di bidang lingkungan hidup itu dapat mengajukan gugatan, dapat melaporkan. Jangan khawatir, itu justru menjadi dihukum, kan begitu ya. Nah, itu mempunyai legal standing yang bisa mengajukan gugatan. Jadi mari kita mengawal bersama ya untuk adanya penegakan hukum ini. Nah, bukan hanya hal itu sesungguhnya. Kalau kita melihat penegakan hukum, tadi sudah disampaikan, yang paling penting selain strukturnya para penegak hukum dan siapa pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, saya melihat ada yang harus dikritisi di dalam Undang-Undang 32 tahun 99 ya. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, adanya pengertian yang sangat abstrak terhadap apa yang dimaksud dengan sengketa lingkungan hidup. Nah, yang kedua, kalau kita perhatikan ada pasal tertentu di lingkungan hidup yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa. Di sana ini merupakan persoalan dalam praktek bahwa penyelesaian melalui pengadilan itu baru bisa dilakukan apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan sudah mentok. Nah, ini ada ketentuan. Jadi dalam praktek saya ingat ada dalam pasal 94 Undang-Undang 28 2014 tentang hak cipta, itu menyatakan satu penuntutan tindak pidana pelanggaran hak cipta harus dapat dibuktikan bahwa antara pelanggar dengan penciptanya sudah ada mediasi, berhasil atau tidak. Ini merupakan syarat. Nah, dalam praktek ini sifatnya mendua. Ada polda-polda tertentu yang menerima laporan tanpa mediasi, ada juga yang tidak menerima. Nah, sama halnya dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang menurut undang-undang harus bisa dibuktikan bahwa harus sudah ada penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nah, ketentuan ini saya pikir ini akan menjadi dan pernah menjadi dilema dalam penegakan hukumnya. Begitu suatu organisasi, katakanlah organisasi lingkungan hidup, mau mengajukan gugatan, dia harus bisa membuktikan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan sudah pernah ditempuh. Nah, itu dalam kalau nggak salah dalam pasal tertentu dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana yang tidak lagi kejahatan biasa ya. Terus kemudian bagaimana aparat penegak hukumnya termasuk pemangku kepentingan di dalamnya, dan tadi sudah disinggung juga oleh Pak Dodi bagaimana budaya hukumnya ya, bagaimana budaya hukumnya. Jadi sehingga ini betul-betul merupakan harapan kita Fakultas Hukum mungkin mempunyai tanggung jawab moral untuk mengawal ini semua.
baik dalam penegakannya maupun dalam urgensi pengaturan normatifnya. Kita sudah membuktikan bahwa kontribusi Fakultas Hukum terhadap aturan-aturan atau regulasi-regulasi itu sering menjadi perhatian daripada pemerintah. Ya, ini yang mungkin bisa kami sampaikan. Kami sampaikan mungkin kami kembalikan kepada Pak Santiago sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan aplaus dulu untuk Pak Tuman. Mungkin ada catatan dari Pak Alti. Ya, ke diri kita dan keluarga kita, bagaimana sih kita melihat fenomena yang saat ini terjadi? Artinya diri kita sendiri itu melihat lingkungan ini bagaimana? Ya, kalau kita sudah bisa menghormati lingkungan hidup kita, minimal diri kita sendiri dan keluarga, mungkin ini akan jadi solusi juga. Walaupun solusi ini solusi yang tentunya solusi yang mungkin harus juga diselaraskan dengan yang lain. Karena begini, kalau kita perhatikan di beberapa daerah, ya ada yang disebut dengan kearifan lokal. Ada beberapa daerah misalnya di adat-adat tertentu yang mereka hanya boleh menebang pohon misalnya yang ukurannya sudah sekian ukuran yang disesuaikan dengan mereka. Ada juga beberapa adat yang hanya boleh memotong atau menebang pohon untuk kebutuhan hidup yang usianya sudah sekian tahun. Nah, hal-hal ini sebetulnya adalah kearifan lokal yang harusnya kita pertahankan. Sebagai contoh misalnya, seringkali kita ini saya sering mengikuti acara-acara seremonial Pak Edi. Ya. Misalnya nih, ya, tapi diri kita sendiri belum sampai kepada tahap di mana kita bisa melindungi lingkungan hidup kita. Demikian. Baik, terima kasih untuk Pak Palti. Berhubung waktu, ini masih ada 30 menit lagi. Karena Bapak tadi Lingkungan untuk saudara kita, diri kita, dan komunitas kita atau keluarga kita dan di Indonesia. Yang saya lihat Bapak betul, tidak semua orang seperti Bapak tadi sampaikan. Mungkin di UKI ini bisa jadi membuat laboratorium untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Mungkin juga kita bisa bersinergi. Saya bercita-cita Pak, bercita-citanya seperti ini. Ada universitas memiliki laboratorium terkait dengan bagaimana langkah-langkah hukum terhadap lingkungan yang rusak tadi atau yang bagus tadi disimulasikan, dan itu diceritakan kepada media Pak. Saya juga mengajar di salah satu universitas di Makassar. Saya belum berhasil itu. Nah, mungkin di UKI nanti saya di Jakarta, saya sudah pindah Jakarta. Nanti kita bisa saling sharing Pak, bagaimana simulasi pola penyelesaian terkait sensasi sengketa, pidana dan administratif Pak. Dan itu dibuat laboratoriumnya. Dan itu tempat orang masuk ke situ. Calon-calon hakim belajar di situ. Calon-calon jaksa belajar di situ. Calon penyidik belajar di situ. Dan pengacara. Nah, itu belajar dari orang-orang narasumber yang berkompeten. Saya bersedia Pak kalau ada waktu, biarpun di teman-teman kita ini sedikit sekali waktunya. Saya memang rata-rata sendiri Pak, 5 jam. Tapi karena waktunya didorong-dorong oleh moderator, berhenti Pak, habis waktu. Ya, saya jawabnya, aduh, harus padat-padat dijawabnya nih. Takutnya nanti habis waktu. Mohon izin Pak Damson, kalau ada waktu nanti kita ulang lagi. Itu kita buat simulasi bagaimana kasus Freeport misalnya atau perusahaan besar, kita bisa ungkap satu-satu nih. Cerita ini bisa dipidana, ini bisa administratif, ini bisa disengketakan. Dan teman-teman akan tahu nih bagaimana cara menyelesaikan. Secara administratif, saya sudah menangani hampir dari 1.100-an kasus untuk administratif. Itu yang upaya dilakukan oleh pemerintah. Secara pribadi saya itu langkah hukum yang paling tepat untuk administratif. Ke depan, sanksi administratif bukan hanya denda Pak, bukan hanya administratif, teguran saja. Tetapi ke depan ada Permen nomor 14 tahun 2024. Denda administratif Pak, kayak polisi Pak. Ke depan ada teman-teman misalkan ya ketemu pelaku pencemar di perusahaannya tidak menemukan titik ketaatan saja, itu ada denda administratif pidana ringan gitu ya. Itu 1 juta sampai 5 juta. Denda administratif sedang itu nilainya. Baik, kita berikan dulu tepuk tangan kepada Pak Dodi. Kita berikan untuk saya bertanya kepada
kepada Bapak Didik. Ibu, salam dulu. Terima kasih kepada Bapak Dr. Henry selaku Dekan dan Ibu Ani selaku Kapolri yang telah memberikan perangkat dalam rangka acara Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ke-66 tahun. Kami selaku panitia memohon maaf jika ada kekurangan dalam acara ini. Sampai bertemu di acara Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia selanjutnya. Tuhan memberkati.